Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardia Utami Ragita Cahyani bersama dengan rekan saya, Arga Wildan Nugroho dari kelompok 10 Media Pembelajaran akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Media Pembelajaran dalam Pengajaran Maharoh Qiraah. Pada kesempatan kali ini, saya sendiri akan menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran dalam pengajaran Maharotul Qiraah serta fungsi media pembelajaran dalam pengajaran Maharotul Qiraah. Nah, dari pengertian itu sendiri, kata media berasal dari bahasa Latin medius yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah pengantar atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach and Ely mengatakan bahwa media dalam arti luas adalah setiap orang, materi, atau peristiwa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Sedangkan pengertian secara sempit yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah sarana non-personal atau bukan manusia yang digunakan oleh guru yang memegang peranan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, pengertian tersebut cenderung menganggap bahwa wujud media adalah alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, menyusun kembali informasi visual atau verbal. Umar Siddiq mendefinisikan keterampilan membaca adalah pemaknaan kata-kata tertulis atau pemaknaan terhadap suatu teks. Dengan kata lain, penulis mentransformasikan atau mengungkapkan pemikiran kepada pembaca melalui tulisan. Sedangkan pembaca menerjemahkan pemikiran-pemikiran tersebut berdasarkan pengalaman serta latar belakangnya baik secara budaya maupun secara kebahasaan. Keterampilan membaca atau maharoh qiraah adalah suatu keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam melihat, memahami, serta memaknai apa isi yang terkandung dalam sebuah tulisan dengan terampil dan fasih. Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Arab sangat penting. Karena media pembelajaran merupakan alat yang dapat digunakan untuk membantu siswa melakukan perbuatan belajar sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efisien dan efektif, serta mudah dipahami, hemat waktu dan tenaga, dan hasil belajarnya pun menjadi lebih bermakna. Dari paparan tadi, dapat kita ketahui bahwa media pembelajaran dalam pengajaran Maharotul Qiraah merupakan suatu alat atau media yang digunakan untuk membantu atau menyalurkan serta memperlancar pelaksanaan pembelajaran pada materi membaca atau qiraah, sehingga proses membaca dapat dilakukan dengan mudah dengan hasil yang maksimal. Kemudian, fungsi media pembelajaran dalam pengajaran Maharotul Qiraah. Fungsi sendiri merupakan suatu hal yang menunjukkan peran atau kegunaan suatu hal yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran suatu kegiatan atau tujuan. Secara umum, menurut Mustafa, fungsi qiraah antara lain mencari informasi dari suatu teks atau bacaan, memaknai kosakata asing, memahami nilai komunikatif suatu kalimat, menentukan nilai yang penting untuk dicari kesimpulan, serta sarana komunikasi bagi penulis kepada pembaca melalui tulisan atau teks. Fungsi media pembelajaran menunjukkan bagaimana peran media dalam memperlancar dan mempermudah proses belajar mengajar. Adapun fungsi dari media pembelajaran dalam pengajaran Maharotul Qiraah adalah memberikan kesan menarik sehingga orang yang melihat akan termotivasi untuk membaca. Kemudian, memberikan suatu gambaran nyata atau ilusi dari suatu teks atau bacaan. Mempercepat pemahaman terhadap suatu teks atau bacaan, serta mengantarkan pemahaman siswa terhadap teks secara mudah dan mendalam. Dan yang terakhir adalah mempermudah mengingat dan mengulang kembali informasi suatu bacaan. Nah, pada dasarnya, fungsi media pembelajaran bahasa Arab pada Maharotul Qiraah adalah mempermudah pembaca atau peserta didik dalam memahami bacaan dan mencari informasi atau pengetahuan penting dalam suatu teks.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Arga Wildan Nugroho ma'a sadiqoti yakni Ardia Utami Ragita Cahyani. Nahnu min qismi ta'lim lughatil arabiyyah jim bi Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah di Ponorogo. Tayyib, fi hadhil fursatil mubarakah sanuqaddimu lakum anil maqalah yakni wasailit ta'limiyah fi tadrisi maharatil qiraah atau fi al-lughah Indonesia yakni media pembelajaran dalam pengajaran maharatul qiraah atau keterampilan membaca. Awalan sanuqaddimu lakum bi al-lughah al-Indonesia faqat. Taib, media pembelajaran dalam pengajaran maharatul qiraah. Insyaallah pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Ardia tentang media pembelajaran dalam pengajaran maharatul qiraah, yakni mengenai definisi dan juga fungsinya. Di sini saya mempertegas kembali ya, apa itu media pembelajaran dalam pengajaran maharatul qiraah. Ya, yaitu alat atau penyalur yang membantu, mempermudah dan mempercepat pembaca atau peserta didik dalam memahami suatu teks atau bacaan. Nah, sedangkan fungsinya ya, ada beberapa fungsi, di antaranya yaitu memberikan kesan menarik sehingga orang yang melihat atau orang yang ingin membaca itu termotivasi untuk membaca secara mendalam. Selain itu juga memberikan suatu gambaran nyata atau ilustrasi dari suatu teks atau bacaan ya, karena itu adalah suatu media penyalur dan juga mempermudah. Selanjutnya mengantarkan pemahaman siswa atau pembaca itu terhadap teks secara mudah dan mendalam. Ya. Selanjutnya mempercepat pemahaman terhadap teks atau bacaan ya, dan mempermudah mengingat atau mengulang kembali informasi suatu bacaan ya, karena media itu tadi memberikan suatu efek menancapnya informasi kepada pembaca itu tadi, sehingga pembaca bisa mengulang-ulang dan juga ingat tentang informasi atau pengetahuan yang ada di dalam teks bacaan tersebut karena media itu. Baiklah, selanjutnya seperti apa karakteristik daripada media pembelajaran dalam pengajaran maharatul qiraah itu. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya, membaca itu ada tiga jenis. Yang pertama itu membaca di tingkat awal itu sebagai pencarian mufradat ya, sebagai sarana untuk memperbanyak kosakata atau mufradat. Selain itu yang kedua membaca untuk mencari informasi, yaitu sudah tingkatannya di atasnya. Ya, sudah mencari informasi atau pengetahuan apa yang ada di dalam bacaan tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu membaca dan menelaah. Ya, atau menganalisis, serta pembaca itu mengikuti suasana yang ada di dalam bacaan tersebut. Ya, sehingga dia tidak hanya membaca tetapi juga menganalisis suasananya, itu pembaca juga masuk ke dalam ke dalam suasana teks atau bacaan tersebut itu. Nah, secara singkat karakteristik media pembelajaran dalam pengajaran maharatul qiraah itu media yang berisi teks atau bacaan atau mufradat juga bisa, yang memuat informasi untuk dicari dan diteliti pembaca. Ya, atau untuk diketahui pembaca. Tuh. Nah, selanjutnya apa saja media pembelajaran dalam pengajaran maharatul qiraah? Yang pertama yaitu bitokoh atau kartu bahasa. Di sini ya, pada penjelasan ini di PPT ini itu ada alif ba ta, terus ada kartu tentang mufradat. Itu juga salah satu untuk melatih membaca
ya, maksudnya nanti kartu itu dibagikan kepada siswa atau peserta didik, lalu peserta didik diminta untuk membacanya. Nah, selain itu, selain kartu seperti ini juga ada kartu tanya jawab. Jadi ada peserta didik yang bertanya, ya. Setelah itu peserta didik yang membawa kartu jawaban itu membacakan jawabannya. Selain itu ada juga kartu tentang gambar di dalamnya itu ya. Itu ada cek, ada contohnya gambar gambar kop surat atau seperti apa, itu nanti dibaca dan juga ditebak oleh pembaca itu tadi atau peserta didik itu tadi. Nah, selanjutnya ada komik. Bukan komika, kalau komika nanti komedian ya. Ini ada komik. Dan juga bukan obat ya, bukan obat batuk. Komik berbahasa Arab. Nah, ini salah satu sarana atau media untuk pembelajaran maharah qiraah itu ya. Komik merupakan suatu media yang menyampaikan cerita secara visual atau ilustrasi gambar. Hal ini akan memberikan kesan menarik kepada pembaca karena ada gambarnya. Kan biasanya begitu ya, terutama anak-anak itu juga senang jika membaca ada gambarnya itu. Ya. Itu nanti akan memberikan kesan tersendiri ketika seseorang membaca komik, itu akan menancap ya, ketika dia sudah paham maka akan ingat informasi yang ada di dalam komik tersebut. Apalagi kalau kita belajar bahasa Arab itu nanti insya Allah dengan komik bisa dengan mudah kita mempelajari bahasa Arab itu. Baik itu nanti kita mencari mufradat maupun mencari informasi ataupun nanti kita menyimpulkan apa yang ada di dalam komik tersebut. Nah, selanjutnya ada laboratorium baca. Nah, ini laboratorium baca itu sebagai sarana atau media penyimpanan ya, penyimpanan daripada buku-buku bahasa ya, baik itu dari buku-buku bahasa yang termudah sampai yang tersulit, dan biasanya juga ada nomornya untuk ini buku seperti ini mudah, sulit seperti itu. Selanjutnya ada poster. Nah, ini pastinya tidak asing bagi kita ya. Poster itu dibuat secara menarik agar dapat dilihat dari jarak jauh juga, dan juga secara singkat. Kata-katanya itu singkat tetapi mencangkup maksud yang ingin disampaikan penulis atau pembuat poster. Nah, itu adalah salah satu media pembelajaran dalam pengajaran Maharatul Qiraah. Jadi membaca poster itu nanti ya, dan juga bisa menganalisis. Selanjutnya ada taditoskop. Taditoskop itu di sini seperti suatu slide tapi di situ ada durasinya ya. Jadi contohnya kalau di sini itu kan ada Baqaratun Arnabun. Jadi peserta didik itu membaca dan mengingat. Nah, setelah itu diberi waktu untuk menghafalkan itu. Nah, seperti itu. Hampir seperti slide sih. Atau mungkin kalau di soal-soal biasanya di Google Form itu ada menitannya, atau di Google Classroom biasanya ada menitannya seperti itu. Ya, jadi itu ada bacaan, ada gambar ya, ataupun bacaan saja, itu nanti ada menitannya, ada durasinya, dan peserta didik atau pembaca itu ya akan sesuai dengan durasi itu. Ketika habis maka teks atau bacaan itu akan berhenti sendiri atau akan hilang. Itu namanya taditoskop. Bukan stetoskop ya, taditoskop. Selanjutnya ada reading paper. Ya, reading paper ini bahasa gaulnya teks ya. Bahasa gaulnya teks atau mungkin
ya semacam bacaan-bacaan seperti itu, entah itu nanti di media cetak atau file, bentuknya seperti itu reading paper. Selanjutnya ada film bacaan. Nah, yang dimaksud film bacaan ini di situ ada teks ya, ada teks, beberapa teks itu difilmkan. Ya maksudnya difilmkan itu nanti dia bergerak. Jadi setelah ini setelah apa? Film satu, kemudian lanjut ke film berikutnya itu. Ya, jadi scan 1, scan 2, scan ketiga itu. Ya hampir seperti apa? Reading paper tapi itu bergerak ya, seperti film itu. Selanjutnya ada overhead project atau LCD proyektor. Ya, seperti biasa yang kita gunakan itu. Jadi seorang guru menampilkan teks atau suatu bacaan melalui proyektor atau LCD itu, sehingga nanti bersama-sama siswa membaca itu. Nah, selanjutnya sebenarnya ada lagi yaitu permainan bahasa. Ya, permainan bahasa itu ya seperti kartu tadi tetapi dimainkan itu tadi, dimainkan. Ada ya nanti seperti apa tebak-tebakan itu, cerita pendek seperti itu. Nah, jadi itulah tadi beberapa media dalam pembelajaran pengajaran Maharah Qiraah, di mana di setiap media itu terdapat kelebihan dan kekurangan ya. Contohnya yang untuk kartu itu kan kelebihannya memang secara cetak ya, sehingga bisa dicek langsung, bisa dilaksanakan secara langsung di kelas maupun dimanapun ya. Tetapi kalau kelemahannya ya memang harus ada instruksi dari guru untuk memperjelas cara bagaimana bermain kartu itu ya. Selanjutnya ada komik ya, tentunya kalau komik itu lebih menarik ya, akan tetapi jika komiknya besar tidak bisa dibawa kemana-mana itu. Tapi kalau komik digital itu bisa dibawa kemana-mana lewat HP maupun lewat laptop itu. Selanjutnya ada laboratorium bahasa ya. Kalau laboratorium bahasa secara digital itu tentunya bisa dibawa kemana-mana ya itu. Tapi kekurangannya laboratorium baca itu ya terkadang kalau memang jarak antara kelas dengan laboratorium jauh, pastinya ya membutuhkan waktu yang lama, seperti itu aja. Selanjutnya poster. Kalau untuk poster memang disajikan secara singkat ya, sehingga kita harus berpikir secara mendalam tentang maksud atau informasi yang ada di dalam poster tersebut. Selanjutnya ada tajidoskop itu tadi ya, itu tadi memang penelitian atau analisanya juga tingkat tinggi karena itu berdurasi ya, sehingga memerlukan kecepatan dalam berpikir. Itu kelebihannya. Dan kekurangannya tentunya untuk pemula jika terlalu cepat ya belum bisa mengikuti itu. Selanjutnya ada film bacaan ya, hampir sama dengan reading paper itu, dan LCD proyektor. Tentunya kalau LCD proyektor ya kelebihannya memang menarik, atau kekurangannya terkadang ketika tempatnya itu terlalu tinggi itu nanti kasihan muridnya ya, menengadah tondangan itu tadi ya. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari media-media tersebut. Dan yang terpenting ketika kita memilih media, maka kita harus menyesuaikan dengan materi. Kita lihat kondisi siswa ya, kita lihat kebutuhan siswa itu, dia membutuhkan seperti apa itu ya. Baiklah, terima kasih untuk presentasi pada materi media pembelajaran bahasa Arab ini, semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih, syukron jazilan, dengan media pembelajaran menjadi tertata. Syukron ala ihtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.